Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahimahullah, semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk duduk bersama dalam rangka menegakkan salat Jumat berjamaah. Untuk itu, wahfidina azabillah, mari kita tingkatkan bersama-sama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah memberikan janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji akan menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Dan barang siapa yang kufur mengingkari dari apa-apa yang diberikan Allah, dari nikmat agama, nikmat kesehatan, kemudian nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya, maka jika dia mengkufurinya, pasti Allah akan mendatangkan azab kepada kita semua. Kemudian hendaklah kita juga meningkatkan ketakwaan kita, karena ini adalah sebaik-baik bekal kita menuju kepada kubur kita, menuju kepada akhirat kita. Dan dijelaskan, tidaklah manusia itu diciptakan dalam keadaan kekal. Suatu saat mereka akan menemui ajalnya. Sebagaimana Allah menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. ومن زلزل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan barang siapa yang ketika yaumul qiyamah dimasukkan ke dalam surga, dialah orang-orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang di sana dia didekatkan kepada neraka, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan tidak lain kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Maka di sini wahfilin azaballah, kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Wahfilin azaballah, jamaah rahimahullah.
kita akan mengingatkan sedikit tentang agama kita, agama Islam, yang sering kita mengatakan bahwasanya kita adalah seorang yang memegang agama Islam atau sebagai Muslim. Akan lebih banyak dari kita mungkin yang mereka tidak ketahui apa itu Islam dan apa konsekuensinya. Sehingga ini adalah masalah yang besar. Karena ketika nanti seorang dia meninggal menuju ke dalam kuburnya, menuju kepada Darul Barzah, mereka akan ditanya 3 hal yang senantiasa kita ingatkan dan tidak bosan-bosannya kita ingatkan. Karena ini adalah 3 hal perkara yang besar, yaitu akan ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Akan ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan siapa atau apa agamamu. Dan pertanyaan ini tidak mungkin bisa dijawab melainkan orang tersebut benar-benar sungguh-sungguh di atas pengenalan yang hakikiah, yaitu dari maknanya, dari konsekuensinya, dan dari amalnya. Awalnya dari iman wa amal, yaitu di atas keimanan dan amalnya ketika di dunia. Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang sepele, yang mungkin seseorang menganggap nanti suatu saat kan bisa dituntun oleh seorang kiai, seorang mubin. Ini tidak semudah itu, dan ini memerlukan koreksi. Tidak segampang itu. Kalau seandainya seseorang mengandalkan orang lain, tentu orang-orang jahat yang dia seorang yang muslim tapi dia jahat, dia hanya mengandalkan bagaimana mudahnya dia untuk membayar para mubin maupun para kiai ini. Tetapi pertanyaan ini bisa dijawab adalah ala qadarul iman, di atas kadar keimanan kita dan pengamalan kita kepada apa yang telah kita kenali, yaitu dari makna Islam. Alhamdulillah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Ushul Thalathah. Di sana disebutkan makna Islam itu adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa khulusu wa bara'atan min asy-syirki wa 'ahlihi. Islam itu adalah tunduk dan patuh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Kemudian seseorang ini hendaknya dia berlepas diri, menjauh dari kemusyrikan dan ahli atau pelaku kemusyrikan. Inilah Islam. Sehingga apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada zaman itu, ketika di sana ada kemusyrikan, kemudian kepada ahli kemusyrikan, mereka berlepas diri dengan kemusyrikan tersebut, kemudian berlepas diri dengan pelaku kemusyrikan. Dan ini bentuk wujud daripada keislaman yang benar. Kemudian dengan apa? Dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mentauhidkannya, dengan mentaati segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ini wahidina azakumullah. Maka Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan dalam beribadah dan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi daripada kesyirikan. Ini adalah Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inna rabbihi wa la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun." Demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di suratnya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang-orang yang pasrah tunduk melakukan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Islam ini, maka mereka tidak akan bersedih hati, mereka tidak akan bersusah payah, mereka tidak akan menyesal. Sebagaimana Allah juga menjelaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih hati, jangan kalian berlaku lemah. Sesungguhnya derajatmu tinggi jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan keimanan ini tidak bisa ditukar dengan dunia.
Keimanan ini adalah besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagaimana meremehkan dunia. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahasanya ma dunya fil akhirah illa mislu yaj'al ahadukum usbu'ahu fi yami fayanzur bima yarji'. Dunia dibandingkan dengan akhirat itu adalah sebagaimana seseorang mencelupkan jarinya di dalam samudra, karena dia melihatlah apa yang nempel di jari ini. Yang nempel ini adalah dunia, yang tertinggal itu adalah akhirat. Bahkan dalam nas-nas yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, seandainya kalau dunia itu ada nilainya sehingga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir itu tidak akan diberikan walaupun sepetu air. Tapi karena dunia ini adalah diberikan untuk manusia, diberikan untuk semuanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, maka dunia ini adalah nilainya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika digunakan untuk lalai dari nikmat Allah, dunia ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wahidana azzakullah. Maka hendaklah kita mengoreksi benar pada diri kita. Apakah kita condong kepada dunia? Apakah kita hanya mementingkan dunia di dalam kehidupan ini, sehingga seseorang melupakan keislamannya, dan nanti berakibat ketika dia berada di alam kubur, dia akan menyesal. Tidak bisa dia menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat ketika di alam kuburnya. Dan jelaskan Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza bada'tum bil ilmah wa akhadtum adnab al-bahr wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum billam wa yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah berpegang, sudah melakukan jual beli dengan inah, yaitu dengan riba, dengan jual beli yang dilarang, kemudian rela dengan peternakan, berada di belakang ekor sapi, dan meninggalkan jihad, dijelaskan bahasanya sallallahu alaikum billam akan tampak, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan. Dan kehinaan ini tidak akan diangkat, kesengsaraan kaum muslimin tidak akan diangkat hatta tarji'u ila dinikum, sampai semua dari orang yang mengaku agama Islam ini kembali kepada agamanya. Dan kemuliaan ini bisa diraih dengan seorang kembali kepada agamanya. Iya, hidupnya azabullah. Kemudian ada pun sendi-sendi Islam kita sudah memahaminya. Islam dibangun di atas 5 rukun yang senantiasa insyaallah kita tegakkan sesuai dengan kemampuan kita. Sebenarnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Yaqul binna al-Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas 5 sendi ini, yaitu disebutkan yang pertama adalah seorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bersaksi bahasanya utusan yang patut diikuti itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian menegakkan salat berjamaah bagi kaum muslimin, kemudian bagi para muslimah mereka menegakkan salat yang afdal ada di rumahnya, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian sebentar lagi insyaallah kita akan mengerjakan berpuasa. Ini adalah sendi-sendi Islam. Ini diwakilkan azabullah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah 5 rukun Islam ini, maka dia telah menegakkan Islam itu sendiri. Dan dijelaskan barang siapa yang mencari, yang meyakini bahwasanya seluruhnya dan ia menunaikan salah satu darinya dari 5 sendi ini, maka dia bisa menjadi orang yang fasik, orang yang keluar daripada kebenaran, dan mungkin dia bisa menjadi seorang munafik, yaitu orang yang hanya berikrar mengaku Islam tapi tidak mau mengerjakan konsekuensi Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna dinna indallahi al-Islam." Agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam.
Yaitu bahwa siapa yang menganut suatu agama selain daripada yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia akan ditolak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, sebab ia di akhirat dalam keadaan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini wafidina azabullah. Ini berarti seseorang tidak boleh pula dia beramal melainkan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Kalau seorang beramal tanpa ada di ajaran Rasulullah SAW dan tidak ditemui, ada tidak ditemui daripada urusan kami maksudnya agama Islam ini, maka dia bisa tertolak. Maka alangkah sedihnya ketika seorang melakukan suatu amalan dan ditolak. Maka hendaknya seorang benar-benar belajar Islamnya dengan ilmiah, dengan jujur, tidak hanya dia sekedar ikut-ikutan. Tidaklah kita ingat ketika seorang munafik maupun seorang kafir ketika ditanya di alam kubur, mereka mengatakan, "Sami'tun nas yaqulu." Saya mendengar manusia mengatakan seperti ini, maka saya katakan seperti ini. Ini menunjukkan bagaimana agama Islam ini hendaknya dipelajari oleh setiap pemiliknya, dan tidak hanya dia mengaku sebagai seorang Islam saja. Dan jelaskan barang siapa yang benar-benar mengikuti Rasul SAW akan dijamin Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebaikan, yaitu akan diampuni dosa-dosanya. Niscaya Allah akan mengasihinya. Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Fattabi'uni, ikuti saya, Rasul SAW. Konsekuensinya adalah Allah niscaya akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dijelaskan sebagai konsekuensi seorang yang Muslim, hendaknya dia senantiasa menerima apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuliskan dalam surat Al-Hasr, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa Rasulullah SAW, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhilah. Ini adalah ma'azakullah. Dan dijelaskan ketika seorang ini tidak mau mengikuti Islam, maka Rasulullah SAW bersumpah, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyin, wala Nasraniyin, summa yahudu, walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ketika seorang berpaling kepada Islam, atau ketika dari awal tidak membela Islam, ataupun dia kembali kepada kafiran, maka dijelaskan demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar tentang aku dari umat ini, baik itu kaum Yahudi maupun Nasrani, kemudian mereka meninggal sementara belum mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ba'd. Jemaah rahimahullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah Islam yang sudah sempurna, yang tidak perlu seseorang untuk menambahnya ataupun menguranginya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku
dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian atau menjadi agamamu. Ini menunjukkan bagaimana Islam ini sudah sempurna. Para mufassirin menjelaskan ayat ini bahasanya kalau di zaman Rasul SAW tidak disebut agama, maka di zaman ini tidak pula disebut sebagai agama. Demikian juga kalau di dalam apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak ditemui, maka seorang tidak boleh mencari yang lainnya dari apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Ini hudun azatullah. Maka dengan keputusan Allah ini, kesempurnaan yang diberikan oleh Allah ini merupakan kemenangan dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, dan merupakan kesempurnaan dalam agamanya. Sudah banyak sekali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mencari yang lainnya? Yang ada itu belum sudah sempat kita kerjakan semuanya. Kenapa harus mencari yang lainnya? Maka dengan menjadi sunnah itu, dan Rasul telah menyampaikan semuanya, maka selesailah tugas Rasul SAW dalam mengenai risalahnya, dalam menyampaikan agamanya kepada kaum mukminin. Mereka tidak butuh lagi namanya penambahan maupun pengurangan daripada Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua kepada jalan yang agama yang diridhoi ini, sehingga nanti kelak ketika kita meninggal kita bisa menjawab pertanyaan kubur dari pertanyaan ma'adinuka, apa agama, dengan konsekuensi yaitu memegang teguh Islam dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman dari sahabatnya yang diajari oleh Rasul SAW langsung, kemudian kepada tabi'in dan tabi'in, kemudian kepada ulama salafun salih ila akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita termasuk yang diberikan sebagai umat yang selamat, Al-Fawqatul Mujiyah, Al-Fawqatul Ma'al-Surah, Al-Ahlul Hadis, yang akan mendapatkan kebahagiaan di surga dan berhindar daripada siksa api neraka. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.